Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waoda Rahmawati, NPM 162501002. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan perangkat keras atau hardware. Langsung saja pada pembahasan. Yuk simak videonya. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa perangkat keras atau hardware adalah perangkat komputer yang dapat dilihat dan dipegang. Ada 5 komponen perangkat daripada hardware. Yang pertama, input device atau perangkat masukan adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data, instruksi, atau sinyal kendali ke dalam komputer atau sistem pemrosesan informasi lainnya. Contoh yang pertama, keyboard. Keyboard berfungsi sebagai perangkat input utama untuk memasukkan teks, angka, simbol, dan perintah ke dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya. Contoh yang kedua, mouse. Mouse berfungsi untuk memindahkan pointer atau kursor. Contoh yang ketiga, webcam. Webcam berfungsi untuk menangkap gambar atau video secara langsung dari komputer untuk digunakan dalam komunikasi video, seperti video call dan konferensi daring, melakukan live streaming, merekam video, dan untuk tujuan keamanan atau pemantauan. Contoh keempat, scanner. Scanner berfungsi untuk mengubah dokumen fisik seperti kertas, foto, atau dokumen cetak lainnya menjadi format digital atau file digital yang dapat disimpan, diedit, dan dibagikan melalui komputer. Contoh yang kelima, joystick. Joystick berfungsi untuk mengontrol pergerakan objek digital atau mesin di layar atau di dunia nyata dengan cara mengirimkan sinyal arah dan tombol ke komputer atau perangkat lain. Contoh yang keenam, mikrofon. Mikrofon berfungsi sebagai perekam suara yang dimasukkan ke dalam komputer. Komponen yang kedua, processing device atau perangkat proses adalah komponen keras komputer yang berfungsi mengolah data dari perangkat input dan mengubahnya menjadi informasi yang dapat ditampilkan oleh perangkat output. Contoh yang pertama, CPU atau Central Processing Unit. CPU atau Central Processing Unit berfungsi sebagai otak komputer yang memproses dan menjalankan semua instruksi dan perintah dari perangkat lunak, sistem operasi, dan program. Contoh yang kedua, motherboard. Motherboard berfungsi sebagai papan sirkuit utama yang menjadi jantung komputer, yaitu sebagai pusat penghubung dan pengatur komunikasi untuk semua komponen internal seperti prosesor, RAM, kartu grafis, dan penyimpanan. Contoh ketiga yaitu sound card. Sound card berfungsi untuk mengonversi sinyal audio digital menjadi analog dan sebaliknya, sehingga komputer dapat mengeluarkan suara melalui speaker atau merekam suara dari mikrofon. Contoh keempat, VGA card. Fungsi utama kartu grafis atau VGA card adalah menerjemahkan data digital dari komputer menjadi sinyal visual yang dapat ditampilkan sebagai gambar pada monitor. Komponen yang ketiga, output device atau perangkat keluar adalah komponen pada komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil pemrosesan data kepada pengguna dalam bentuk yang dapat dipahami. Contoh yang pertama, proyektor. Proyektor berfungsi untuk menampilkan gambar, video, atau konten lainnya dari sumber seperti komputer ke permukaan datar yang lebih besar seperti layar,
atau dinding sehingga membuat visualisasi menjadi lebih jelas dan mudah dilihat oleh banyak orang. Contoh yang kedua, monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan informasi visual seperti teks, gambar, grafik, dan video dari komputer kepada pengguna, menjadikannya perangkat output utama yang memungkinkan interaksi. Contoh yang ketiga, printer. Printer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah data digital atau teks atau gambar dari komputer menjadi bentuk fisik atau hard copy di atas media cetak seperti kertas. Contoh yang keempat, speaker. Speaker adalah perangkat elektronik yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara agar dapat didengar oleh manusia. Contoh yang kelima, headset. Headset adalah gabungan antara headphone atau penyuara telinga dan mikrofon dalam satu perangkat yang dikenakan di kepala, memungkinkan pengguna untuk mendengar suara dan berbicara secara bebas, genggam. Komponen keempat, storage. Storage atau perangkat penyimpanan adalah komponen keras hardware yang berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data digital seperti dokumen, foto, video, dan program baik secara permanen maupun sementara. Contoh yang pertama, flash disk. Flash disk berfungsi sebagai perangkat penyimpanan data portable yang kecil dan ringan untuk menyimpan data mentransfer sebagai jenis file seperti dokumen, foto, dan video. Contoh yang kedua, memory card. Memory card berfungsi untuk menyimpan dan mentransfer data digital secara portable seperti foto, video, musik, dan dokumen pada berbagai perangkat elektronik seperti kamera digital, ponsel pintar, tablet, dan konsol game. Contoh yang ketiga, hard disk. Hard disk berfungsi untuk menyimpan data secara permanen seperti sistem operasi, aplikasi, dokumen, foto, dan video yang dapat diakses kembali kapan saja meskipun komputer dimatikan. Contoh yang keempat, SSD atau Solid State Drive. SSD atau Solid State Drive berfungsi sebagai media penyimpanan data yang cepat, menggantikan hard disk tradisional. Contoh yang kelima, RAM. RAM atau Random Access Memory berfungsi sebagai memori sementara yang sangat cepat untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. Contoh yang keenam, cloud. Cloud berfungsi untuk menyediakan akses sesuai permintaan ke sumber daya komputasi seperti penyimpanan, server, dan perangkat lunak. Melalui internet memungkinkan akses data dari mana saja, kolaborasi yang lebih mudah, skalabilitas yang fleksibel, dan penghematan biaya. Komponen kelima, perangkat listrik adalah perangkat atau mesin yang menggunakan energi listrik untuk beroperasi dan mengubahnya menjadi bentuk energi lain seperti panas, cahaya, gerakan, atau suara. Contoh yang pertama, adaptor atau charger. Adaptor atau charger berfungsi sebagai penganalisis dan pengubah arus listrik dari stop kontak atau AC menjadi arus searah atau DC yang sesuai untuk perangkat elektronik. Contoh yang kedua, baterai. Baterai berfungsi sebagai penyimpan energi listrik dalam bentuk kimia dan sebagai sumber energi portabel yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik untuk menyalakan perangkat elektronik. Contoh yang ketiga, UPS atau Uninterruptible Power Supply. UPS atau Uninterruptible Power Supply berfungsi sebagai sumber listrik cadangan sementara saat listrik utama padam
dan menstabilkan tegangan listrik dari gangguan seperti lonjakan atau penurunan, sehingga melindungi perangkat elektronik dari kerusakan dan kehilangan data. Nah, itu tadi pembahasan mengenai memperkenalkan perangkat keras atau hardware. Pada video kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.